Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 8 Desember 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Dua pelaku curas terhadap warga negara asing di jalur Pantai Pink ditangkap oleh tim Puma Polda Nusa Tenggara Timur. Tim Trauma Healing Mabes Polri memberikan pendampingan terhadap para warga di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sambut Hari Natal 2025, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan bakti kesehatan gratis untuk masyarakat. Pemirsa, dua pelaku curas terhadap warga negara asing di jalur Pantai Pink ditangkap oleh tim Puma Polda Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya. Tim Puma di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan. Dua pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas yang menyasar seorang wisatawan asing asal Hongaria berhasil ditangkap setelah 4 hari dalam pengejaran. Kedua pelaku berinisial S alias P dan WPY merupakan warga Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kedua pelaku diamankan pada Kamis 4 Desember 2025 di wilayah Lombok Tengah setelah identitas keduanya terungkap melalui rangkaian penyelidikan. Kasus curas ini diungkap dalam konferensi pers yang digelar di lobi di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 6 Desember 2025. Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat Kombes Pol Syarif Hidayat menyampaikan bahwa peristiwa curas ini terjadi pada 29 November 2025. Ketika korban seorang perempuan warga negara asing asal Hongaria sedang berwisata menuju Pantai Pink menggunakan sepeda motor Honda Beat. Saat melintasi jalur sepi, korban dipepet oleh dua pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Pelaku menodongkan senjata tajam jenis badik, lalu memaksa korban untuk berhenti. Korban ketakutan dan menyerahkan sepeda motor, tas lempang berisi ATM, ponsel, serta uang tunai sebesar 1,4 juta rupiah. Korban kemudian melapor ke Polsek Jarowaru, Polres Lombok Timur yang wilayahnya paling dekat dengan lokasi kejadian. Personil Polsek, Kanit Reskrim dan Babin mendatangi TKP untuk melaksanakan olah TKP dan mencari saksi-saksi yang mungkin melihat kejadian di tempat tersebut. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, saya memerintahkan kepada Kasubdit 3 untuk membackup karena ini laporan ada di Polsek, dan memerintahkan juga kepada Kasat Reskrim untuk menjadi prioritas pengungkapan terhadap tindak pidana curas korbannya orang asing. Ya, karena akan menjadi presiden buruk bagi NTB khususnya terkait dengan korbannya adalah warga negara asing. Berbekal dengan informasi yang didapat dari seputar lokasi dan penyelidikan anggota di lapangan, baik itu yang dilakukan oleh anggota Puma Polda maupun Polres, kami membuahkan hasil bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sebanyak 2 orang yang kami identifikasi alamat dan tempat tinggalnya dan keberadaannya. Dan alhamdulillah pada kemarin hari Kamis tanggal 3 Desember kami dapat mengungkap dan menangkap pelaku
begal tersebut ataupun pelaku tindak pidana dengan kekerasan, pencurian dan kekerasan terhadap korban warga negara asing asal Hungaria. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara. Dari Humas Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat menangkap seorang pelaku penjamretan yang beraksi di lampu merah Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat. Penangkapan ini berhasil dilakukan kurang dari 24 jam setelah laporan masyarakat masuk melalui call center 110. Polsek Tambora, Jakarta Barat mengamankan seorang pelaku penjamretan berinisial A. Pelarian pelaku berakhir setelah akhirnya viral di media sosial. Penyelidikan berawal dari laporan masyarakat melalui layanan daring call center 110. Video dibagikan warga memperlihatkan jelas aksi dua orang pelaku yang memepet korban yang sedang berhenti di lampu merah Jembatan 2. Polisi langsung bergerak cepat merespon laporan tersebut. Kurang dari 24 jam setelah laporan diterima, pada Rabu 3 Desember 2025, petugas berhasil menangkap pelaku A di kawasan Pademangan. Pelaku diamankan tanpa adanya perlawanan saat sedang beristirahat di tempat tinggalnya. Berawal dari laporan 110 dan adanya video yang menyita perhatian publik, Polsek Tambora bergerak cepat mengidentifikasi dan berhasil mengamankan salah satu pelaku, eksekutor berinisial A, umur 37 tahun. Jadi untuk kronologi sendiri berada di TKP lampu merah Jembatan 2, Kecamatan Tambora. Jadi ada pengendara motor yang sedang berhenti lalu dipepet oleh kedua orang yang berusaha untuk merampas harta atau benda kepemilikan dari pengendara motor. Namun yang dapat diambil adalah HP dari korban tersebut. Modusnya memepet dan berusaha mengganggu pengendara tersebut di lampu merah. Untuk A berhasil kami amankan di daerah Pademangan, di rumahnya sedang melaksanakan istirahat. Untuk pekerjaan sendiri, A merupakan seniman artis tato di wilayah Kota Tua Taman Sari. Berdasarkan pengakuan dan hasil pemeriksaan, A merupakan residivis untuk hal yang sama, jamret kurang lebih 2 kali. Pelaku A akan dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian. Ancamannya hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polsek Tambora juga masih melakukan pengembangan untuk menangkap satu pelaku lain yang terlihat di dalam rekaman video. Polisi memastikan pengejaran akan berjalan sampai tuntas. Kepolisian menegaskan penangkapan cepat ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menindak tegas kejahatan jalanan. Dari Humas Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Polda Nusa Tenggara Timur melakukan rekonstruksi kasus kematian tragis Sebastianus Bokol, mahasiswa asal Sumba Baradaya, yang ditemukan tewas terbakar di Kali Kering TPU Liliba pada 2 Agustus 2022. Ada 26 adegan di 3 lokasi. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menguatkan rangkaian peristiwa sebelum berkas perkara dilimpahkan. Berikut laporan dari personel Humas Polda NTT, Bribda Egita Zalza untuk Anda. Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa di Kupang hari ini digelar. Kasus yang menyita perhatian publik sejak 2022 ini menjadi sorotan setelah jenazah berinisial T ditemukan terbakar tanpa identitas pada 2 Agustus 2022 lalu. 3 tahun penyelidikan akhirnya membuahkan hasil. Tim khusus gabungan yang dibentuk Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI berhasil mengungkap para pelaku serta motifnya. Usai rekonstruksi, Wakapolda NTT Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo SIK MH memimpin konferensi pers yang digelar untuk menjelaskan hasil penyelidikan dan perkembangan terbaru dari kasus ini. Berikut liputannya.
penyidikan mengungkap bahwa pembunuhan bermula dari perselisihan yang dipicu konsumsi miras berujung pengeroyokan di 3 TKP, yakni depan pangkas rambut milik tersangka, jembatan Jalan Lakbanu dan Kali Kering TPU Liliba tempat korban dibakar menggunakan pertalite untuk menghilangkan jejak. Polda NTT memeriksa 120 saksi sejak tahun 2022 dan titik terang muncul setelah olah TKP ulang. Pendalaman ulang pola kriminal serta keberanian saksi kunci yang mendapat dukungan LPSK. 8 saksi fakta, bukti kamera pemantau, sepeda motor, HP korban, serta hasil forensik menjadi alat bukti penting. Tim awal bergabung, kami mencoba melakukan olah TKP kembali di Kali Kering tersebut. Setelah kami melakukan serangkaian penyelidikan 120 orang kami periksa, tidak ada yang tervalidasi diduga sebagai pelaku, sehingga kami melakukan mulai dari nol kembali melakukan penyelidikan. Kami kembali turun ke TKP. Hasil analisa kami mencoba mencari alternatif lain bahwa sesuai dengan gambaran di olah TKP, mungkin rekan-rekan media juga tadi ikut melakukan ketika kami melakukan rekonstruksi, Kali Kering tersebut diapit oleh rumah-rumah warga di dalam perkampungan, sehingga kami berpikir bahwa tidak mungkin ada pihak luar yang melakukan kejahatan kemudian membuang korban di Kali Kering tersebut. Sehingga pada saat itu tim mulai bergerak menganalisa orang-orang yang kemungkinan bisa menjadi pelaku, orang-orang yang ada di dalam kampung itu sendiri. Disitulah letak mulai kami melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan alhamdulillah, puji syukur, kemudian kami menemukan orang-orang yang rela mau memberikan keterangan, partisipasi dari masyarakat, walaupun itu masih sangat kecil, karena sebagian besar masyarakat takut memberikan keterangan, karena takut mereka hidup berdampingan di dalam kampung tersebut. Dan kami juga sudah melibatkan LPSK dari Jakarta, sampai saat ini saksi dalam perlindungan LPSK, sehingga mereka berani untuk mau menyampaikan kebenaran, mau bersaksi. Kemudian kami sudah melakukan ekshumasi lagi terhadap korban yang telah dipindahkan kuburnya di Sumba Barat Daya. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli kriminologi dari Universitas Indonesia untuk membantu memprofiling kelakuan-kelakuan para pelaku dikaitkan dengan keterangan-keterangan para saksi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Egita Salza, Bid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, melapor untuk Polri TV. Terima kasih, salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.